Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Waalaikumsalam Ibu guru warahmatullahi hebat? wabarakatuh. Alhamdulillah baik Hebat. Ibu. Iya, Alhamdulillah baik. terima kasih banyak ya atas waktunya saya sampaikan untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi mengenai membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Yang insya Allah hari ini kita akan bahas atau kita sharing bersama-sama mengenai bagaimana cara membangun budaya positif di lingkungan sekolah, kemudian juga bagaimana pengalaman saya secara pribadi membangun budaya positif di sekolah. Kalau begitu, kita langsung saja ya Bapak Ibu, izin untuk share screen. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Udah Bu. Sudah ya? Sudah Ibu. Iya, baik. Oke, yang pertama di sini saya akan menyampaikan mengenai apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian, sebentar. Jadi ada pertanyaan pemantik sebetulnya. Ini ada pertanyaan pemantik yang mungkin bisa Bapak Ibu jawab. Yang pertama, bagaimana sih suasana sekolah yang Bapak Ibu impikan selama ini? Barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang berkenan untuk menyampaikan sekolah impian Bapak Ibu guru ini seperti apa? Silahkan. Ada barangkali sekolah seperti apa sih yang Bapak Ibu inginkan? Apakah sekolah yang menyenangkan bagi anak? Atau sekolah yang ramah bagi anak? Atau sekolah yang seperti apa? Pasti dong Bapak dan Ibu guru memiliki impian nih, punya sekolah itu yang seperti apa? Ibu Devi barangkali atau Pak Awalia Rahman? Kalau saya di sekolah yang saya inginkan adalah sekolah yang ramah bagi anak dan gurunya. Jadi bukan hanya untuk peserta didiknya aja, tapi untuk gurunya juga. Luar biasa. Terima kasih Bapak Arman. Jadi sekolah yang nyaman ya bagi peserta didik maupun juga dengan gurunya. Ada lagi yang lainnya Bapak Ibu? Ini kita di sini sharing aja ya Bapak Ibu, sharing pengalaman dan bukan berarti juga saya di sini menggurui, tidak sama sekali. Justru di sini kita sharing pengalaman bagaimana nih cara kita membangun budaya positif di sekolahnya begitu. Ada lagi yang lainnya Bapak Ibu? Ya, bagaimana tadi Ibu SMK ini, Ibu Zen ya, Ibu Zen? Atau Ibu Demi, silahkan Demi. Pak Adi, Bapak Nur Hidayah. Suasana sekolah yang saya impikan mungkin gini Bu, hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Arman. Ya. Bukan hanya ramah terhadap anak, tapi juga ramah. Seperti itu. Insya Allah luar biasa sekali Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Yang lainnya barangkali ada dari Pak Nur Hidayah. Ini biasanya selalu aktif. Bapak bagaimana Bapak? Ya, kalau sekolah yang saya impikan tentunya aman dan nyaman. Yang aman dan Nyaman. nyaman. Nyaman dalam belajarnya, baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas. Pokoknya nyaman untuk anak dan guru lah. Masih Bu ya. Iya, terima kasih Bapak Nur Hidayah luar biasa sekali ya. Jadi pada intinya saya meyakini bahwa impian sekolah Bapak dan Ibu ini pastinya bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional ya yang tertuang dalam Undang-Undang 1945. Nah, kemudian juga tadi ada kata bahwa sekolah itu harus memberikan ruang yang nyaman baik bagi peserta didik maupun bagi guru. Baik, kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, begini. Terlihatkah Bapak Ibu? Terlihat ya? Di sini ada perumpamaan bahwa guru ini diibaratkan sebagai seorang petani, kemudian murid sebagai benih, dan sekolah sebagai lahan atau tanah tempat bersemayamnya benih. Dan perlu kita ketahui ya Bapak Ibu, benih itu kan tidak hanya ada benih padi, benih jagung, begitu barangkali ya, tapi ada juga benih barangkali benih pepaya dan benih-benih yang lainnya. Setiap benih ini tentunya memiliki perlakuan atau treatment yang berbeda yang harus dilakukan oleh seorang guru. Kita ibaratkan benih tadi itu kan sebagai murid. Nah, ini artinya
ibaratkan sebagai anak di kelas kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita bisa mengenali karakter anak tersebut dan juga menebalkan garis-garis samar perilaku anak yang sebetulnya sudah mereka miliki gitu. Nah, tugas kita barangkali di situ ya Bapak dan Ibu. Kemudian tugas kita lainnya adalah mengarahkan mereka, kemudian memperhatikan kebutuhan dasar hidup mereka yang harus bisa kita penuhi agar mereka bisa tumbuh berkembang dengan baik. Nah, kemudian yang kedua di sini ada yang disebut dengan disiplin dan nilai kebajikan universal. Bapak dan Ibu, saya sudah yakin ya bahwa insya Allah Bapak dan Ibu sudah sangat paham sekali apa sih sebenarnya itu disiplin dan apa sih itu nilai dari kebajikan universal. Secara singkat, disiplin itu artinya anak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan tanpa harus disuruh. Mereka paham harus berbuat baik itu karena dorongan dari dalam dirinya, bukan karena suruhan dari orang lain, bukan karena sebuah penghargaan. Begitu ya Bapak Ibu. Misalkan nilai kebajikan yang mereka pahami yang sekarang lagi dilakukan itu yaitu penerapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila barangkali ya kalau di sekolah. Jadi bagaimana anak bisa sadar dan anak bisa terbangun motivasinya dari dalam dirinya untuk bisa melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini apa sih? Nilai-nilai ini adalah nilai kebaikan yang diterima secara umum. Salah satunya terdapat pada profil pelajar Pancasila. Ada yang beriman, bertakwa, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, kenal kritis dan kreatif. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat paham mengenai hal ini. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan 3 motivasi manusia. Nah, ternyata manusia di sini memiliki 3 motivasi dalam hidupnya. Motivasi yang pertama, kita atau anak-anak akan melakukan sesuatu karena mereka takut akan dihukum. Pertanyaan yang muncul pada benak mereka adalah, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Begitu ya. Nah, ini disebut sebagai motivasi bersifat eksternal. Jadi motivasinya tumbuh dari luar. Anak cenderung akan melakukan sesuatu ketika mereka takut akan sebuah hukuman masing-masing. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Akan timbul pertanyaan pada diri anak, apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya? Nah, motivasi ini pun sama, masih bersifat eksternal. Anak akan melakukan sesuatu karena mereka berharap akan mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari dunia. Begitu. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang disebut sebagai motivasi intrinsik atau motivasi yang tumbuh dari dalam diri. Mereka percaya untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang mereka yakini. Jadi mereka melakukan sesuatu sesuai dengan saya harus melakukan sesuatu ini karena kesadaran sendiri, bukan berdasarkan dorongan atau motivasi dari luar gitu. Kemudian kita akan lanjut pada slide selanjutnya. Ternyata manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan dasar itu ada apa saja sih? Yang pertama adalah survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya kesehatan, sandang, pangan, dan papan. Juga kebutuhan untuk merasa aman. Kemudian juga kebutuhan biologis. Ini itu termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada disebut dengan kebutuhan merasa diterima. Nah, merasa diterima ini itu keinginan tetap terhubung dengan orang lain. Eksistensi barangkali ya. Begitu Bapak Ibu. Contohnya hubungan dengan keluarga, teman kerja, kelompok, di mana kita bergabung. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan di sini yaitu bagaimana kita bisa bertanya apa sih yang bisa guru lakukan untuk memenuhi kebutuhan akan kebebasan pada anak. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan anak kesempatan untuk mencoba hal yang baru atau memberikan anak kesempatan untuk bisa berpendapat, kemudian juga anak bertanya. Nah, itu merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan dalam memenuhi kebutuhan akan kebebasan pada anak. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Kalau ini barangkali kebutuhan akan kesenangan ini misalkan kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan di dalam kelas ya, kalau penerapannya di dalam kelas. Tapi kalau penerapannya di dalam keluarga barangkali liburan ya Bapak Ibu. Liburan merupakan salah satu kebutuhan kesenangan. Selain itu apalagi check out Shopee atau gitu kan ini ya, atau men-check out barang-barang yang sudah kita inginkan di platform media online atau platform belanja online, itu mungkin juga salah satu kebutuhan kesenangan yang bisa dipenuhi. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan ini kebutuhan merasa bahwa dia itu menjadi seorang yang kompeten. Jadi kebutuhan akan diakui bahwa dia itu terampil, diakui bahwa dia ternyata mampu mencapai sebuah keterampilan tertentu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di restitusi, hukuman, dan konsekuensi. Bapak dan Ibu guru, selama saya mengikuti program CGP ini, saya baru mengetahui bahwa ternyata ada yang disebut dengan restitusi, ada yang disebut dengan hukuman, dan ada dengan konsekuensi. Yang ternyata ketiga hal ini merupakan hal yang sangat berbeda.
Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, ada yang disebut dengan restitusi. Restitusi ini apa sih? Restitusi ini sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan sebuah pendekatan untuk menciptakan budaya positif. Caranya bagaimana? Nanti ya akan saya coba jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah hukuman. Hukuman ini tidak terencana, satu arah. Murid hanya menerima satu hukuman tanpa kesepakatan. Barangkali ini sering juga kita lakukan di sekolah dengan spontan. Misalkan ketika anak tidak mengerjakan PR, kita suruh mereka untuk lari di lapangan misalkan, melakukan secara spontan ya. Nah itu yang disebut sebagai hukuman. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini dia sudah terencana dan disepakati bersama. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Misalkan di sekolah atau di kelas kita memiliki yang namanya peraturan kelas. Peraturan kelas dibuat pasti dengan konsekuensinya. Misalkan anak terlambat 5 menit, konsekuensinya kalian harus misalkan membaca Al-Quran. Itu konsekuensi yang berbeda ternyata dengan restitusi, hukuman dan juga konsekuensi ini dengan konsep yang berbeda. Kita akan lanjutkan. Nah, lalu apa yang kita bisa mulai? Kira-kira apa ya? Ini yang pertama, membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata keyakinan kelas itu berbeda hal dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya di awal dilarang berisi ketika belajar misalnya. Terus dilarang makan dan minum pada saat pembelajaran, itu disebut sebagai peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas lahir dari peraturan kelas, misalkan selalu bersikap positif, senantiasa jujur, selalu bertanggung jawab. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi, turunan dari peraturan kelas kita buatlah sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini sifatnya abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal atau umum, dibuat dengan kata-kata positif, tidak terlalu banyak. Semua warga sekolah berkontribusi. Kemudian meninjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, maksudnya, misalkan ada pertanyaan bagaimana Bu Widya cara membuat sebuah keyakinan kelas. Kita bisa mulai dari peraturan kelas yang sudah kita buat di dalam kelas. Kemudian peraturan kelas yang dimulai dari kata tidak, kita rubah menjadi kalimat yang positif. Misalkan tidak boleh terlambat. Kita bisa ganti dengan kalimat yang lebih positif. Misalkan tepat waktu datang ke sekolah, seperti itu ya Bapak. Kemudian ketika kita sudah menyepakati keyakinan kelas ini, maka ini menjadi keyakinan kelas yang sudah bisa digunakan di dalam kelas dan disepakati bersama. Nah, selanjutnya adalah menetapkan posisi restitusi kontrol. Apalagi ini sebetulnya di konsep yang baru yang saya temukan selama saya mengikuti program CGP ini, Bapak dan Ibu, ternyata selama ini guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada juga guru itu sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Baik, kemudian yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Nah, biasanya guru yang penghukum ini dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk dan juga menyakiti atau menyindir peserta didik. Kemudian biasanya guru ini berkata seperti apa? Katanya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, katanya gitu. Rasakan nanti. Nah, itu adalah guru sebagai penghukum. Lalu hasilnya seperti apa? Ternyata hasil dari guru sebagai penghukum adalah dia memberontak. Anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain atau bahkan mereka akan berbohong. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan dunia berkualitas itu apa? Murid meletakkan guru di luar dunia kualitas mereka, di luar dunia berkualitas mereka. Sedikit catatannya Bapak Ibu, dunia berkualitas adalah dunia yang tercipta dalam pikiran kita mengenai sesuatu yang terbaik, yang kita anggap sangat baik gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit sebentar ya. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya guru akan berbuat seperti apa nih ketika memposisikan diri sebagai pembuat orang bermasalah. Nah, di sini guru cenderung suka berceramah dan mengatakan seperti ini, seharusnya kamu tidak seperti itu, ibu kecewa dengan perbuatan kamu. Kemudian guru akan berkata seperti itu, lalu kemudian hasilnya akan seperti apa? Hasilnya anak akan menyembunyikan, menyangkal ataupun berbohong. Ya, kita mungkin dari sini bisa berkaca ya Bapak Ibu, kita sudah sampai pada posisi yang mana nih ketika menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas seperti apa? Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata seperti apa? Mungkin mereka akan bilang, maafkan saya Bu, Pak. Kemudian dampaknya bagaimana? Merasa rendah diri. Sebenarnya Bapak Ibu, ada yang lebih berbahaya dibandingkan dengan kita menghukum. Ternyata membuat anak merasa bersalah ini, atau posisi guru di pembuat orang bersalah ini, membuat anak itu memendam rasa bersalah yang teramat dalam yang tidak bisa mereka luapkan.
membuat anak itu merasa bersalah, kemudian anak itu menjadi stres, anak itu menjadi apakah perbuatan saya ini tidak bisa dimaafkan, bisa jadi seperti itu, oh saya berarti sudah mengecewakan orang lain, dan mungkin bisa jadi juga menimbulkan rasa dendam gitu ya pada ibu. Kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Posisi guru sebagai teman ini biasanya guru akan berbuat seperti apa? Guru akan membuatkan alasan-alasan muridnya. Kemudian biasanya menggunakan kata-kata seperti apa? Misalkan gini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu? Misalkan gitu. Hasilnya seperti apa? Anak akan tergantung. Anak akan ketergantungan terhadap guru itu. Nah, kemudian kualitas dengan dunia berkualitasnya seperti apa? Murid meletakkan guru ini sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai teman, kita akan dianggap penting oleh peserta didik. Tapi dampak buruknya apa? Mereka akan ketergantungan terhadap kita. Murid akan berkata seperti apa? Mereka akan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman mereka. Kemudian yang terakhir, dampaknya pada murid seperti apa? Mereka akan lemah, tidak mandiri, dan cenderung lebih bergantung kepada guru. Nah, yang keempat, guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai pemantau di sini, yaitu guru menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata apa peraturannya. Kalau guru sebagai pemantau, kita cenderung lebih pada bagaimana atau apa yang sudah kamu melanggar. 3 kali tidak hadir misalkan, atau 3 kali terlambat masuk ke dalam kelas gitu. Jadi guru akan lebih cenderung untuk mencatat kesalahan apa saja yang sudah mereka perbuat, dan juga guru memiliki catatan juga mengenai disiplin apa yang seharusnya diterapkan di sekolah begitu. Kemudian di sini murid akan meletakkan guru di peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Oke, kalau di sini posisinya murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian apa yang biasa murid akan katakan? Biasanya berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halamannya harus saya tulis? Nah, dampaknya seperti apa? Dampaknya menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, jadi kalau kita sebagai pemantau, anak akan ketergantungan untuk melakukan sesuatu. Misalkan, anak akan berbuat baik ketika ada imbalan atau penghargaan dari gurunya, dan anak tidak akan melakukan sesuatu karena mereka takut akan hukuman. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer, di sini guru mengajukan pertanyaan. Pertanyaan seperti apa? Misalkan, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya apa? Menguatkan pribadi anak. Lalu kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid menyatakan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Lalu murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Lalu dampaknya pada anak seperti apa? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, jadi ketika kita sudah menetapkan posisi restitusi kontrol ini, kita bisa menempatkan diri kita sudah di mana? Apakah kita masih di posisi penghukum? Apakah kita masih di posisi membuat orang merasa bersalah? Ataukah kita sekarang sudah ada pada posisi teman? Dan ataukah kita sudah pada posisi pemantau? Atau bahkan kita ternyata sudah ada di posisi manajer? Nih Bapak dan Ibu guru, bagaimana pengalaman selama ini? Sudah di posisi mana Bapak Ibu selama ini dalam menetapkan posisi restitusi kontrol di sekolah? Ada yang bisa berbagi pengalamannya barangkali Bapak Ibu? Saya percaya barangkali di sini Bapak dan Ibu mudah-mudahan semua sudah bisa berada di posisi manajer ya. Kita akan melanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih? Segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, setelah kita tadi memposisikan diri, lalu kita sekarang melakukan yang namanya segitiga restitusi. Ada tahapannya ternyata Bapak Ibu. Ini ya salah satunya atau yang bisa kita terapkan di sekolah ketika akan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, ada yang disebut dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini